Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rafita dengan nomor induk mahasiswa 12212210014. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga semester 4. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan nomor NIDAN 0401018013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Administrasi Perkantoran Modern. Baik, di sini terdapat pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu proses komunikasi dan komunikasi manajemen. Kedua, manfaat internet perkantoran. 3. Layout perkantoran atau tata ruang kantor. 4. Lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. 5. Kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan dan bentuk kewenangan. 6. Teori perilaku dan teori kepemimpinan situasional. Dan yang terakhir yaitu birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu proses komunikasi dan komunikasi manajemen. Di sini terdapat dua pengertian. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antar individu atau kelompok untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi yang terhubung dalam lingkungan orang lain. Yang kedua yaitu pengertian komunikasi manajemen. Manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar belakang suatu tempat berkomunikasi. Fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis. Fungsi manajemen komunikasi dalam dunia bisnis, terdapat dua fungsi utama manajemen komunikasi, yaitu sebagai sarana untuk menyamakan pengertian pada seluruh anggota dalam suatu perusahaan, serta sebagai sarana untuk menggerakkan orang lain dalam suatu perusahaan dengan informasi yang diberikan secara jelas. Manfaat manajemen komunikasi dalam bisnis. Manfaat manajemen komunikasi yaitu untuk menjaga hubungan baik pada tiap anggota di dalam perusahaan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kemungkinan akan terjadi konflik internal yang bisa berpengaruh pada kerjasama yang tidak maksimal. Untuk materi yang kedua yaitu pemanfaatan internet perkantoran. Pengertian internet. Di sini terdapat tiga pengertian. Pertama, internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. 2. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling menghubungkan. 3. Internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Manfaat internet kantor. Di sini terbagi menjadi 4 bagian manfaat. Yang pertama, mengikuti perkembangan tren terkini. Beberapa dari karyawan kantoran bersinggungan dengan tren terkini. Setiap harinya, mereka harus mencari tren-tren yang sedang terjadi untuk nantinya diolah menjadi suatu hal yang menarik bagi alat marketing perusahaan. 2. Berkomunikasi dengan kerja dan klien. Hampir sebagai besar karyawan, kantoran berkomunikasi lewat online untuk urusan pekerjaan. Selain berkomunikasi, mereka juga membutuhkan internet kantor untuk membagikan file pada rekan kerjanya. 3. Melakukan analisis pasar dan produk. Selain mengikuti tren, internet kantor juga berguna bagi karyawan untuk menganalisis pasar dan produk. Hal ini sangat berguna bagi karyawan yang bekerja di dunia digital marketing. Yang keempat, memesan transportasi dan makan siang. Seperti yang kita ketahui saat ini, sudah tersedia transportasi online atau ojek online. Hal ini sangat memudahkan karyawan kantoran untuk pergi ke kantor. Fungsi internet. Fungsi internet terbagi menjadi 3. Pertama, media komunikasi, yaitu untuk semua manusia yang berada di dunia. Penggunaan internet sebagai media komunikasi ini sangat umum pada saat ini. Yang kedua, media untuk mengakses informasi, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi internet juga memudahkan orang-orang di dunia untuk menemukan berbagai macam informasi.
Yang ketiga, media untuk mengakses berita. Dengan menggunakan internet, Anda dapat menemukan berbagai jenis berita pembaruan setiap hari. Jika waktu dahulu Anda membaca berita harus melalui koran, maka saat ini dengan internet bisa lebih mudah akses berita terkini. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu layout perkantoran atau tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor. Menurut Nur Asih pada tahun 2014, tata ruang kantor diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris atau office layout. Istilah tersebut memiliki makna sebagai pengaturan semua yang berlaku terhadap perabotan, permesinan, benda-benda yang berada di dalam ruangan tersebut. Tata letak dan lokasi perabotan dalam suatu kantor akan menjadi suatu pengaruh terhadap kinerja setiap karyawan. Pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja. Tata ruang kantor menunjukkan penentuan syarat-syarat ruang dan penggunaannya secara terinci pada ruang ini. Untuk memberikan susunan perabot dan perlengkapan yang paling praktis yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kantor, pentingnya tata ruang kantor yang direncanakan dengan baik adalah menambah efisien, menghemat penggunaan ruang lantai, mempengaruhi semangat kerja pegawai, dan terakhir yaitu ada penghematan karena pengawasan yang baik, komunikasi yang lebih sempurna, dan arus pekerjaan yang lebih lancar. Prinsip layout yang efektif. Menurut Nur Aida pada tahun 2007, ruang kerja yang efektif, ruang kerja yang kondusif, dan sesuai pada tempat dan kegunaannya. Tata ruang yang efektif akan memberikan manfaat, yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada, serta mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Selain itu, tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, yaitu mencegah penghabatan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya sangat tidak perlu. Materi yang keempat yaitu lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. Definisi lingkungan perkantoran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Perkantoran adalah sebuah ruang atau bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. 6 kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. 1. Komunikasi. 2. Kejujuran. 3. Pengambilan keputusan. 4. Inovasi. 5. Tanggung jawab. Dan yang keenam yaitu motivasi dan hubungan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah lingkungan kerja di mana karyawan melakukan pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Niti Semito pada tahun 1992, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Meskipun faktor ini penting dan besar pengaruhnya, tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan faktor ini, seperti kebersihan, keamanan, perlengkapan kerja, hubungan sesama karyawan, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan, dan bentuk kewenangan. Pengertian kepemimpinan dan kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan menunjukkan atau mempengaruhi. Selanjutnya pengertian kewenangan. Kewenangan menurut Miriam Budiarjo adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Sumber kewenangan terbagi menjadi 3.
Yang pertama yaitu atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Bentuk-bentuk kewenangan di sini terbagi menjadi 4. 1. Wewenang harismatis, tradisional, dan rasional atau legal. 2. Wewenang resmi dan tidak resmi. 3. Wewenang pribadi dan teritorial. 4. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Materi selanjutnya yang keenam yaitu teori perilaku dan teori kepemimpinan situasional. Teori perilaku. Menurut Manuntung pada tahun 2018, dalam dunia psikologi, teori perilaku yang direncanakan merupakan suatu teori terkait hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori inilah yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu. Kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menyarankan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Dasar model kepemimpinan situasional di sini menjadi terbagi 3. Yang pertama, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau disebut dengan perilaku tugas. Yang kedua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin yang disebut dengan perilaku hubungan. Yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan. Istilah birokrasi seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintahan. Padahal sebenarnya, konsep birokrasi yang digagas oleh Max Weber itu bisa terjadi tidak hanya di organisasi pemerintah, akan tetapi bisa juga terjadi di organisasi non-pemerintah atau swasta. Meskipun demikian, adalah menarik untuk mencermati bahwa memang ada hubungan yang sangat erat antara pemerintah di satu sisi dengan birokrasi di sisi lain. Kinerja birokrasi pemerintahan. Kinerja bagi sebuah organisasi merupakan indikator penting dari keberadaan organisasi tersebut, baik media organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, menurut Dwi Yanto pada tahun 2002 menawarkan beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. 2. Kualitas layanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Fungsi birokrasi. Di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional. 3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Dan yang terakhir, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Baik, dari pembahasan yang sudah diterangkan, maka kita tarik kesimpulan bahwa kantor merupakan suatu tempat di mana sebuah organisasi bekerja dan beraktivitas untuk mencapai tujuan, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Di dalam sebuah kantor atau sebuah organisasi tentunya pasti ada pemimpinnya, yang dimana seorang pemimpin itu harus mempunyai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik antara lain memiliki komitmen organisasional yang kuat, disiplin diri yang tinggi, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik bagi bawahannya, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat, dan selalu siap melayani. Cukup sekian materi pada presentasi yang sudah saya bawakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.